Halo sobat, di video kali ini saya akan membahas tentang apa yang harus kita lakukan dan tidak boleh kita lakukan saat telur yang ada di dalam mesin tetas itu sudah mulai menetas. Itu diawali dari hari ke-18 sampai hari ke-21 ketika semua telur-telur itu sudah menetas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ketemu lagi bersama saya di Mas Adi Channel yang membahas segala sesuatu tentang dunia ternak dan juga bisnis. Saya akan selalu berusaha untuk membagikan segala sesuatu berdasarkan riset dan pengalaman pribadi saya sendiri, orang lain maupun jurnal ilmiah. Jadi untuk itu, bagi kalian yang belum subscribe, silahkan subscribe channel ini. Bagi yang sudah, saya ucapkan terima kasih. Nah sobat, hari ini saya akan membahas tentang apa yang kita lakukan ketika telur yang ada di dalam mesin tetas itu sudah mulai menetas. Yang pertama, pada hari ke-18 yang kita lakukan adalah mematikan rak geser pada mesin tetas kita apabila mesin tetas kita itu mesin tetas otomatis. Bila perlu, jika rak geser itu bisa dilepas seperti punya Mas Adi, itu harus kita lepas agar ketika DOC nanti menetas memiliki ruang gerak yang cukup. Kemudian yang kedua, pada hari ke-19 biasanya telur-telur yang ada di dalam mesin tetas itu sudah mulai pecah atau sudah mulai menetas. Apa yang harus kita lakukan ketika pada kondisi ini? Nah sahabat, ketika telur-telur ini sudah mulai menetas, jangan sampai kalian membuka mesin tetas karena akan menurunkan kelembaban secara drastis. Hal ini akan mengakibatkan bulu-bulu pada ayam itu akan lengket pada dinding cangkang. Pada akhirnya mereka akan gagal menetas. Terus, kapan waktunya kita membuka mesin tetas? Kita membuka mesin tetas ketika sudah ada minimal 10% dari telur-telur yang ada di dalam mesin tetas itu menetas. Nah seperti ini sobat ya, sudah lebih daripada 10% yang sudah menetas. Telur di dalam mesin tetas saya ini sekitar 60-an, jadi sudah lebih daripada 6 yang menetas, sehingga kita sudah boleh membuka mesin tetas. Kalau kita buka, apakah kelembabannya tidak turun? Akan turun, tetapi ketika sudah 10% daripada telur-telur yang ada di dalam mesin tetas itu menetas, itu kelembaban di dalam mesin tetas itu akan sangat tinggi sekali, sehingga walaupun kita buka, dia tidak sampai pada kondisi ekstrim rendah, sehingga sudah cukup dimanfaatkan untuk telur-telur yang lainnya menetas. Kemudian yang ketiga, saat sudah lebih dari 10% telur-telur yang ada di dalam mesin tetas itu menetas, kita tidak boleh membiarkan cangkang-cangkang bekas penetasan itu tetap berada di dalam mesin tetas. Nah, kita harus mengambil cangkang-cangkang yang ada ini agar tidak mengganggu telur-telur yang lainnya menetas.
kadang-kadang dia mendobeli telur-telur yang lain sehingga mengakibatkan telur-telur yang lain gagal menetas seperti ini. Kan dia mendobeli sahabat ya. Jadi ini bisa jadi nanti mengganggu telur-telur yang lain menetas. Kita harus mengambil semua yang sudah menetas. Nah, ini lengket kepada telur yang lain sehingga ini bisa mengganggu telur ini menetas. Jadi kita harus ambil. Begitu sobat ya. Kemudian yang keempat. Nah, yang keempat, kita tidak boleh membantu sama sekali proses penetasan pada mesin tetas itu ketika masa periode awal pada hari ke-19 sampai hari ke-20. Karena ketika kita berusaha untuk membantu memecahkan cangkang ataupun mengeluarkan DOC dari cangkangnya, itu akan berakibat fatal, akan terjadi pendarahan seperti yang masih dicontohkan ini. Nah sobat, saya akan tunjukkan kepada kalian bahayanya kalau kita mencoba untuk membantu proses penetasan ketika dia belum siap menetas walaupun sudah pecah. Nah ini ketika kita coba untuk membuka cangkangnya, itu dia akan pendarahan seperti ini sobat. Ini sangat berbahaya dan sangat fatal. Ini kemungkinan besar kalau dia berhasil menetas, dia cacat. Nah begitulah jika kita membantu proses penetasan pada periode dan tahap awal telur-telur itu menetas. Walaupun tangan kita merasa gatal dan gemes untuk membantu, jangan sampai kita membantu proses penetasan. Kemudian yang kelima, kita harus segera memindahkan DOC yang sudah kering bulunya ke dalam box DOC. Nah sahabat, ini sudah banyak yang bulunya kering. Nah ini tampak seperti kesulitan untuk menetas karena mungkin terganggu oleh yang lainnya. Jangan lupa kita bersihkan dulu sisa-sisa cangkangnya. Ini ada yang lengket pada cangkangnya sahabat. Nah ini nanti kita harus basahi dulu dengan air agar tidak menyakiti. Lengket ini. Tuh lengket. Tapi dia bisa menetas. Nah sahabat, kita pindahkan ayam-ayam DOC yang sudah kering ini ke box DOC. Nah seperti ini sudah kering sahabat ya, bulu-bulunya sudah kering. Kita pindahkan semuanya.
Ini rata-rata sudah pecah semua, hanya yang tidak kelihatan pecah itu 3 sahabat ya. Ini yang tidak kelihatan pecah, kemungkinan ini akan gagal tetas, tapi kita coba lihat beberapa waktu ke depan. Yang lainnya sudah pecah, jadi 3 ini saja yang tidak kelihatan pecah. Yang keenam, ketika semua telur-telur itu sudah menetas dan DOC sudah dipindahkan ke box DOC, kita harus segera membersihkan mesin tetas kita, karena jika tidak kita bersihkan, kotoran-kotoran yang ada di dalam mesin tetas itu akan menjadi sarang bakteri untuk berkembang, sehingga akan mengganggu proses penetasan kita yang selanjutnya. Nah, sahabat, jika keenam hal ini kita bisa lakukan dengan saksama, itu kita akan mendapatkan hasil penetasan yang maksimal sesuai dengan apa yang kita harapkan, seperti yang terjadi pada penetasan Mas Hadi kali ini. Nah, ini dari 63 telur fertil 62 telur fertil itu yang belum menetas 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, tapi yang posisinya yang 3 belum pecah, yang lainnya sudah pecah. Nah sobat, sampai di sini dulu video saya kali ini. Jika kalian merasa video ini bermanfaat, silahkan like, komen, dan share ke rekan-rekan kalian. Dan jangan lupa tonton video-video saya yang lainnya, dan nantikan video-video saya selanjutnya tetap di Mas Hadi Channel. Kita belajar bersama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.